Oleh karena isi daripada Al-Quranul Karim, isi maksud, banyak yang menyelewengkan dari makhlus syahidnya, inti dari Allah itu, maka perlu untuk diluruskan. Satu contoh kita ambil dalam surat pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang kebanyakan mengartikan dari ayat ini dari sisi nama, dari sisi sifat. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim ing dalam welas asih ing dalam akhirat bloko. Loh, sing dibahas kan sifat. Mana yang mau membahas substansi mausufnya? Nggak ada. Sing dibahas sifat. Nama Allahnya nama. Mana yang mau membahas tentang masalah substansinya? Di balik nama itu siapa? Nggak ada. Mayoritas. Perlu ini diluruskan. Bukan maksudnya nama bos yang bisa memberikan anugerah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan sifatnya, tapi intinya siapa? Kita bicara Ar-Rahman, anugerah yang diberikan Allah, nikmatul imdad, yaitu nikmat kebutuhan jasmani jenengan. Ini ku Ar-Rahman yang Allah berikan tidak pandang bulu, baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar, semuanya Allah siapkan nikmatul imdad ini. Tapi Ar-Rahim hanya kita artikan kasih sayang Allah yang hanya diberikan pada orang yang beriman saja, itu pun di akhirat. Nggih ngapunten, mohon maaf, menurut kami secara kacamata hakikat kita telah menyelewengkan makna yang sebenarnya. Mengapa harus besok? Maksud akhirat setelah meninggal, mengapa? Lah inilah Pak, perlunya ditegaskan Al-Quranul Qadim itu biar umat manusia melakukan mutu qoblal maut, mati dulu sebelum datangnya kematian. Biar dia kembali dulu pada Allah sebelum dia dipaksa untuk kembali. Ibarat orang yang buta, biar terbuka dulu yang membuat mata buta itu sebelum dia itu berjalan menuju tujuan. Sebab apapun alasanmu, antara orang buta dan tidak buta pasti tidak sama. Enggak sama. Dalam hal apapun tidak sama. Wong orang buta dengan orang tidak buta kok podo? Oh, enggak bisa. Tetap tidak sama. Dalam hal apapun coba buktikan, pasti tidak sama. Makanya mengapa sih kita orang syariat itu diajarkan sholat, diajarkan perbuatan-perbuatan yang bagus? Itu sebetulnya ada indikasi pitutur sanepan supaya ruhaniah sampai berbuat bagus. Ngoten lho niki. Bukan mandek di jasad aja. Enggak. Supaya diteruskan ruhaniahnya itu juga ikut berbuat bagus. Tapi mana diperhatikan? Enggak ada. Minim sekali umat yang memperhatikan masalah ini. Pak,
Mengapa harus ada Al-Qur'anul Karim? Apakah ciptaan Allah wahyu yang Injil, Taurat, Zabur itu tidak sempurna? Sempurna. Semua kitab 4 ini, Pak, yang dibawa oleh Rasul sendiri-sendiri, semua itu sentrongane dari Al-Qur'anul Qadim. Sentrongane. Istilah gambar omah itu dari angen-angene si arsitektur. Sudah jadi rumah diubah, Pak. Akhirnya gak cocok dengan gambar sing ono atine arsitektur. Jabur, kitab Jabur itu sempurna. Oleh karena pada saat itu banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan maksud, maka perlu diturunkan Taurat. Begitu juga selanjutnya sampai dengan Injil. Injil juga begitu. Apa asbabun nuzuli Al-Qur'anul Karim itu diteruskan? Apakah wahyu Allah Injil itu tidak sempurna? Sempurna. Oleh karena maksudnya itu banyak yang mengubah, maka perlulah Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya, apakah Al-Qur'anul Karim itu juga ada yang merubah? Cara kula njawab sakniki wis kasep. Tahu kasep? Kedaluwarsa. Nek cara makanan iku wis entek. Apa? Expired. Wis entek tanggalane, cara aku njawab malam ini wis entek. Mestine dijawab pada saat-saat setelah para khalifah. Sekarang wis kasep. Kalau pertanyaannya apakah Al-Qur'an itu makna maksud intinya itu banyak yang dialihkan? Ya. Dengan sebab beginilah Pak, mengapa itu nanti harus muncul ayat yang sebenarnya, maksud yang sebenar. Nek tulisannya pancet tulisannya niku. Cuman maksud sesungguhnya dalam tulisan ini yang diubah. Lagi tak cukup tengah-tengah dalam surat Ibrahim ayat 3. Mukhatabnya siapa di situ? Di situ Allah katakan yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka itu akan selalu menginginkan hatimu itu terjebak di dalam kesenangan dunia. Melajunya ke siapa itu? Mereka itu banyak yang mengartikan orang-orang selain muslim. Alladzina yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Sebab siapapun kalau sudah keseret terhadap kesenangan dunia, alal akhirah dia akan melalaikan kebenaran. Ternyata ya kita sendiri yang tidak tahu aslinya, cuman kawenya saja, tapi nggak terasa kalau kita itulah orangnya yang menyeret terhadap orang lain untuk bersukaria terhadap kesenangan dunia. Contoh, misalkan status saya itu sebagai panutan masyarakat misalnya. Lah kok saya menyampaikan statement atau makalah fatwa yang mengatakan bahwasannya, mohon maaf, berimanlah kepada, mohon maaf, kepada ayat ini
Ayat ini maksudnya apa? Kan ada warga yang ada masalah, lalu di situ saya kasih amalan. Setelah diamalkan, dia keluar dari masalah, artinya sukseslah tujuannya. Saya mengatakan, berimanlah kau dengan apa yang telah kau lakukan ini, sebab ini yang menyelamatkan dirimu. Jenengan iki akhiri percaya, karena faktanya memang karena wiritan sampean iku tekun, akhiri masalah sampean selesai. Jenengan keseret iman yang saya serukan itu, otomatis sampean akan beriman terhadap wiridmu. Kalau seperti itu, maka Tuhanmu itu ya wirid iku. Sebab kemarin saya katakan, jikalau kau benci terhadap orang yang tidak bisa baca Al-Quran, berarti Quran itu Tuhanmu. Jikalau kau benci terhadap orang yang tidak sholat, sebab dirimu ahli ibadah, ahli sholat, maka sholat itulah yang jadi Tuhanmu. Mohon maaf, jikalau Anda benci terhadap orang miskin, sebab dirimu berada, maka keberadaan dirimu dunia itu, kaya itulah Tuhanmu. Udah, inilah yang dimaksud kita itu bertuhan, Tuhan sing kawe. Apa singkatannya kawe niku, Pak? Palsu. Mana Tuhan yang tidak palsu? Apakah masih kurang? Rasulullah memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk lewat Rasulullah ini di dalam Al-Quran. Apakah kurang? Sering dikatakan, itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad, Allah yang mana? Yang asli, Allah yang ahad. Masa kurang? Apakah karena terlalu tebale kopoke kupingmu, wahai manusia, sehingga dlewer-dlewer ramari-mari ada keterangan gak iso mlebu? Apa tah ngono? Mbuh, aku ya ora ngerti. Nyatane akeh menungso sing nolak. Nah, pun laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Apabila Pak tidak dimunculkan pengapurane Allah, sifat pengapurane Allah pada diri manusia, maka tidak ada satupun amalia yang terjadi pada manusia itu diterima Allah. Sebab kebanyakan menungso iku ngaku. Mengapa mereka ngaku-ngaku? Karena dia menjadi budaknya nafsu. Mengapa mereka jadi budaknya nafsu? Karena mereka bersukaria, senang memuji terhadap selain Tuhannya yang esa itu. Mengapa demikian? Karena mereka satu hal alasannya, sumber persoalannya yaitu walladzina kafaru bi ayatihi waliqaihi. Sumber persoalane karena mereka manusia banyak yang menolak ajaran tauhid. Titik. Secara otomatis dia akan menolak alias tidak percaya tentang liqaihi, pertemuan terhadap Allah. Nggak percaya, Pak. Karena apa mereka nggak percaya? Karena sudah didoktrin, sudah didogma bahwasanya pertemuan terhadap Allah itu nanti setelah kematian. Ndasmu ngono. Lho nggih. Nyun sewu. Makanya nanti menurut Allah wajib Al-Qur'anul Qadim itu dinyatakan. Setelah itu mesti buyar dunia niki gak.
mesti dunya iki buyar. Ibaratnya Pak Dalang kukut ceritane sebab iki nyun sewu cara Pak Dalang ngono nyun sewu mulai sore iku sudah keluar cerita iki lho meh kate subuh berarti lah wis arepe buyar loh arepe buyar cara lakon arepe buyar tapi miturut pakem lakon iku mesti ngarep iku bosok dhisik loro kabeh istilahnya golongan ngamarta negara ngamarta mesti dikalah-kalahan digawe kalah-kalahan terus ambek golongan ngastino tapi nanti namanya lakon menangin iku wis tiba buri kalau habis selesai ceritanya itu baru dia dimenangkan. Itulah maksud Muhammad katakan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu sudah dinyatakan maka sirna hancurlah kebatilan. Ada di situ. Ya sudah. Tinggal menghitung jari ya, Pak. Pun. Berarti bagaimana? Sebelum amaliyah yang harus Anda siapkan wasilah dulu. Sambungi hatimu terhadap Allah. Jikalau ini amaliyah dikatakan yang diterima Allah, segala hal apapun perbuatan amaliyah sambungne dhisik atimu menyang Gusti rupane atimu harus melakukan namanya wukuf kolbi, wukuful kolbi ya. Niki dalam dunia thariqah itu disebut wukuf kolbi. Apa wukuf kolbi itu? Mandeke ati sangka dene perkara-perkara urusan dunya. Setelah itu cukup hatimu merasakan kehadiran Allah, wujute urip dalam dirimu, yang itulah nanti yang akan melakukan segala apa yang terjadi pada dirimu. Dengan begitu nantinya Anda tidak akan pernah mengakui kalau itu perbuatanmu. Manusia akan tetapi perbuatane urip dalam dirimu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jikalau hati sudah di zona tersebut, segala hal apa yang kau sebut taat secara syariat, maksiat secara syariat, itu bernilai nyembah, bernilai ibadah. Sing pojokan dipelintir. Nanti cak lokalisasi tujuannya ibadah. Hati-hati. Periksa ning atimu sik dulu. Betulkah di dalam dirimu lepas keakuanmu diri disebabkan kau selalu berzikir pada Allah? Ojo ujuk-ujuk malah tekan di ibadah. Ibadah. Ibadah cak. Lagu ya aku ngkei duit ya ibadah. Bikin orang enak ya ibadah. Terus jenengan sing padha bundel iya tak pikir-pikir ya. Gak ono sing disusahno iku. Kono enak kini ya enak. Katanya bikin orang enak iku ibadah. Sik Pak, kudu sampean koreksi dhisik atine. Aja ujuk-ujuk ngomong kuwi ngibadah. Pun koreksi dhisik. Madhepa sira ing nggon madhep iku artine
atimu kudu madhep ketika atimu madhep, ketika jasmaniahmu taat. Apa? Laku yang diperintah, oke, melaku. Atimu kudu madhep. Artine Anda jangan pernah mengakui kalau dirimu yang melakukan. Bisanya itu akan terjadi pada dirimu, bahkan muncul akune Allah manakala terlebih dulu dalam dirimu telah kefanaan keakuanmu sebagai makhluk, baru muncul. Keakuan Allah tidak akan muncul dalam dirimu jikalau terlebih dahulu belum hilang keakuan dirimu sebagai makhluk. Madhepo sira enggon mungkur, artine ta'ato sira tatkalane ta'ato sira iku berarti ruhaniyahmu bertemu Allah, berarti bersaksi sama Allah. Dimaksud bersaksi sama Allah bukan kau melihat Allah, tapi di dalam hatimu yang berlaku rasa iku akune Allah. Iki lho namanya madhep. Iki lho namanya makrifat. Makrifato siro menyang Gusti Allah tatkala jasmanimu iku dihadapkan nggon maksiat. Madhepo siro tatkalane di panggonan mungkur. Artine ketika memang betul-betul maksiat secara jasmani itu Allah terjadikan pada dirimu, atimu kudu taat, berarti kudu makrifat datang Allah. Lah ketika memang itu terjadi betul-betul makrifat, maka tidak ada alasan Allah tidak ngampuni, nggak ada alasan, karena kau sudah lepas, tidak merasa kau yang melakukan. Makanya mengapa makalah ini mengatakan lamuno tidak ada, apabila tidak ada kebagusan pengapurane Gusti Allah, maka seluruh amaliyah gak akan keterima. Amaliyah napa mawon. Yang menjadi pertanyaan khusus di nomor 2, ta'ato sira enggon mungkur, pertanyaannya betulkah hatimu itu kelebu hati pada saat itu makrifat pada Allah? Itu yang harus kau pertanyakan dulu. Bon. Anta utawi sira ila khilmihi maring sifat arise Allah. Sifat arisiku sifat lembut, kasih sayang. Ida atok tahu tatkalane taat sirohu ing Gusti Allah iku akhwaju luweh ngutamaake uta luweh bronto, luweh karep mingka saking ira ila hilmihi maring sifat arise Allah. Ida asoitahu tatkalane maksiat sirohu ing Allah. Artinya apa? Sifat aris iku lebih dipentingkan waktu jenengan taat daripada waktu jasad sampai maksiat. Kok begitu? Iya, sebab wong laku taat itu kebanyakan ngaku gak rumangsa salah, rumangsa bener. Nek dibanding tatkalane Anda ini laku maksiat, duh salah, ning atiku getun. Nek wis bar, lah ngono to, nek wis bar kalau sudah selesai baru getun. Makanya sifat hilmine Allah, arise Allah itu lebih dipentingkan ketika jenengan taat daripada ketika jenengan maksiat. Sebab penyakite wong taat niku apa Pak? Riya, takabur, hasud, semua sifat-sifat itu ada di dalam hati kita. Dengan adanya itulah Anda menganggap koyok-koyok diterima
salatmu tapi nyatane ditolak. Nyun sewu. Iblis itu gak wedi ambek wong ahli ilmu. Wong alim isok maca kitab nahwu sorope cetha balagha manteke oke. Diguyu. Iblis iku guyu tok. Gak wedi blas. Iblis iku anggite wedi ambek wong isok maca Quran bahkan hafidho. Gak wedi blas. Karena apa? Iblis iku pernah jadi wong alim. Ajazil iku, Mbak, sadurunge diceluk iblis oleh Allah, alime di atas para malaikat, bahkan sebagai penasehat. Wis gak iso jarno buangen nanggone tali kono lho. Diutek kae, kono tugasmu kono. Wis jarno ae ben. Wis buak nang kali ana banyune wis mari bar wis gak mikir. Padha ae Pak Bu nek bojo sampean rewel buangen nang kali. Lah ngruweti ati ya. Ngoten to. Buang nang kali. Ya hitemu wong-wong liyane. Gak aku gak ngomong dantio anyar enggak. Ya sing lawas saya didandani ngono. Nah. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Iblis iku, Pak, sadurunge diusir Allah. Iblis iku ngalime di atas ngalime piro-piro malaikat. Ibadahe luwih tekun daripada malaikat lain. Berarti lah sudah tak pernah toh? Wis tahu. Hanya karena gegara iblis iku kesangkut takabur ning atine luweh apik katimbang Adam iku lho Pak, dicampakno Allah dari surga ke dunia. Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nyun sewu, kita sebagai orang yang alim ilmu apapun, bahkan alim tidak hanya ilmu syariah, padahal kebanyakan kita itu alim ilmu syariah, fikih oke, ya toh, ceramai oke, balaghah mantek nahwu sorope oke, hadise oke. Nyun sewu, manakala hati kita merasa lebih bagus daripada orang lain, gak ono bedane ambek iblis. Makanya iblis gak wani ambek wong ngono kuwi. Kok gak wani, gak wedi. Gak wedi belas. Ahli ibadah mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi ibadah terus, gak wedi. Sebab apa? Banyak di antara kita ahli ibadah al-ubad ning ati iku duwe rasa takabur. Bentuke apa? Nek ketok wong gak salat, atine ngomong luwih apik aku katimbang wong kuwi. Takabur. Pertanyaanku lho, apa bedane Ajajil dengan kita? Iblis iku sing paling diwedeni iku wong apa sih? Kalau sing rambute dawa, ora tau salat, ora tau ngaji, nyun sewu. Pakaiane compang-camping, ora duweni omah, diino wong sak kampung, tapi atine selalu dzikir nang Gusti Allah. Iku iblis wedi. Wis gak wani blas, gak percaya, buka di dalam surat Al-Hijr 40 ayat 40. Iblis ngomong, Gusti Allah, no mulai Adam sampai anak putune iku tak jerumusno kabeh. Ijinono aku. Diijini, Pak. Terjerumuslah kita dalam sifat iblis. Sitok Gusti sing gak iso. Niki wong sing tak wedeni
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di situ, kecuali hamba jenengan iki satu yang tidak bisa kami otak-atik. Kula niki wedi ambek wong iku. Nambek wong kopian balas gak wedi kula. Apa maneh kopian kaji, lambi putih, sarungan putih, kalah ambek ketek ning pojokan. Tapi atine ana rasa takabur, rumangsa dheweke sing iso ngaji, rumangsa dheweke yang alim, rumangsa dheweke yang bisa melakukan segala hal apapun. Kula sik wedi ambek wong rambuté gondrong kanok rupane, ora tau adus, sembahyang yoga, ambune pengau. Tapi hatinya selalu berzikir. Yang kula maksud berzikir iku sadar kalau segala hal, siapapun apapun selain Allah tidak muncul dalam hatinya. Itulah yang ku maksud ala inna auliya Allah. Waline Allah iku yo gak ngono tok, yo eneng wong sing tekun syariate, atine tekun hakikate, ana sing ngono kuwi. Tapi luwih abot golongan wong iki daripada wong rambute jembrak man. Ya, abot iki sanggane. Artine yun sewu. Cara wong nyuwun beban sing ya sing jaga syariate mau. Abot ae. Sebab umume ning tengah masyarakat iku memakai hukum seneng kuwi nek dimulyakno wong, susah nek kuwi iku dicaci wong liya. Tapi wong anggite wong rambutnya jembrak tadi, rambutnya panjang, nggak pernah sholat dan lain sebagainya, bilang apa? Seneng sira tatkala kuwi dicaci masyarakat, susah sira tatkalane kuwi dipuja masyarakat. Akhirnya gak gelem dipuja, dadi wong gembel. Wis seru ha. Yes. Ya wis, sing ngono ya sapa? Wis ngono gak usah bingung-bingung. Sampean. Ojo terus enak wong ngono iku wis ben gak bebane akeh tak gembele kabeh. Ya wis, buyar Pak niki Jaya Baru iki. Ya wis gak usah angel-angel. Ya wis sing ngono sapa, sing ngene sapa, ngoten wis gak nemen. Ben beban iku gak ono, iku mau kei dalan idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira terkait apapun yang kau lakukan. Nyun sewu, salat Anda, ibadah Anda apapun, udah pendemen iku ning bumi khumul, ojo kok akoni. Wis aman Bun. Bisa jadi sing tadi ya sing rambutnya jembrak, hati-hati. Wis aku moh dipuja wong. Tapi gak ero nafsu mlebu diam-diam ben awakmu diterka wong jadab. Hati-hati. Malah iki gondol kuadrat niki. Nggih, wis ancur mungguh menungso, luwih-luwih yo ancur mungguh Gusti Allah. Gawe lakon sing aneh-aneh. Wis biar diterka awak dhewe ku jadab. Wis. Niki cara kesalahan besar. Kuwi maksiat ninggon maksiat. Maksiat ninggon taat. Nggih ngeten iki. Hati-hati. Wis sing pawenak iku ngalir ae. Apa sing Allah lakokne ya wis. Wa aslimu lahu, kekno nang Gusti Allah. Jenengan Gusti sing agawe niki senes kula ning ati ae. Bukan aku nih hamba, tapi aku nih Allah. Ya sudah, itu aja. Ngalir. Pun berarti sifat aris itu, kasih sayang itu, mengapa harus lebih ditekankan terhadap ketika kita bertaat? Karena umumnya
kita taat secara syariat itu dipuja wong liya. Wong dipuja wong liya nek mboten sadar, nek tidak, kalau tidak waspada, jenengan akan muncul merasa orang yang puja. Inilah bahayanya. Tapi jikalau kau maksiat, umumnya orang menghina jenengan. Dengan begitu akhirnya hatimu merosok menetapkan sifat inone terhadap makhluk, sifat mulyone terhadap Gusti Allah. Artinya jenengan gak gampang ngaku sing dadi sifate Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu, munculnya anugerah Allah pengapura sampai dumugi Anda diterima oleh Allah di makom yang terakhir pertemuan makrifat itu berawal dari sumber ketrimone atimu ning dinut tauhid, lalu ono wasilah ning atimu, begitu jenengan lanjutkan akhirnya sampailah pada tujuan. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam surah Al-Ahzab 21, teladanku yang sudah aku berikan berbentuk limangkana yarjullaha. Hatimu awal ada keinginan bertemu Allah dan melaksanakan perbuatan untuk pertemuan terhadap Allah ing dalem di alam akhirat wal yaumal akhirah wa dzakarullaha katsira, dengan mengikat dzikir terus menerus. Pun masuk dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Dimulai dari bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Khairul Anam dari Ngoro Jombang. Tonggonya itu, tetangganya Gus Komari itu, tetangga desa. Begini Gus, saya itu tiap hari itu mengamalkan Sirul Asror, meskipun intensitasnya belum tinggi. Nah, saya juga mengamalkan wirid yang beberapa waktu lalu diberikan, tetapi pengamalannya itu tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan juga waktunya itu sering mundur-mundur begitu. Nah, suatu malam saya itu bermimpi, saya itu ada teman saya yang mengatakan begini, ini mimpi Gus ya, kalau butuh ya rinio, ya begitu. Mimpinya itu begitu. Dalam bahasa Indonesia, kalau kamu butuh saya ya kamu kesini, kan begitu. Nah, apakah ini isyarat dari Allah? Apakah ini isyarat dari Allah? Atau dampak dari wirid yang saya amalkan yang sering mundur-mundur waktunya dan juga jumlahnya yang tidak sesuai dengan yang ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dari sebagian jamaah ada yang belum mengetahui bahwa kronologis diberikannya wirid itu atau asbabul nuzulnya, ada apa kok diberikan wirid gitu, asbabun nuzulnya apa dan manfaatnya apa untuk para jamaah yang sudah mengamalkan Sirul Asror. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua itu disebabkan karena wirid saya dampake ataukah itu dari Allah? Tinggal hati jenengan melihat, memandang, bersaksi terhadap makhluke wirid,
apakah memandang dari Allah? Jawabannya juga berbeda. Sama dengan saat saya meminum, apa yang menyebabkan haus saya hilang? Kalau saya memandang bersaksi makhluki rupa air, pasti saya beriman karena air. Tapi jikalau jenengan memandang Allah wujudnya bukan makhluki, maka beda juga. Tinggal kita memandang dari sisi mana. Itu jawabannya ada di situ. Sehingga yang namanya wirid memunculkan satu warid atau bisikan dalam hati sampean, nek kui butuh ya mara rene. Artinya kita memandang dari makhluk berupa wirid, apakah memandang Allah yang berkuasa di dalam wirid? Tinggal jenengan mandang mananya. Pun satu. Nomor dua terkait asbabun nuzul sirul asrar. Pak, setiap ayat yang Allah turunkan mesti wonten sebab-sebab mengapa harus turunkan. Mengapa saya harus minum? Karena saya ngelak. Mengapa saya harus merokok? Karena ning aku pingin ngerokok suwi gak ngerokok. Semua ada asbabun nuzul. Terkait masalah sirul asrar, fungsinya apa? Itu baru jenengan akan tahu apa asbabun nuzulnya. Fungsinya adalah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, akan membersihkan segala hal apa yang menutupi hatimu sehingga hatimu menjadi hati yang buta pada Allah, atau menyisihkan, menyingkirkan hijab-hijab di dalam hatimu, yang hijab itu menjadikan hatimu iku buta terhadap Allah. Iku manfaatnya, akhirnya ketemu asbabun nuzul. Sampai nenggoli asbabun nuzul, sampai teliti dulu manfaatnya, baru ketemu. Ternyata asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan tentang masalah dzikir sirul asrar, kita manusia asalnya hatinya gelap gulita. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun aku dibenci oleh seluruh mursyid sak dunya di dalam thariqah syariat, tetap ini tak sampaikan. Lho ngoten lho niku. Estu anggite mursyid gak benci ta? Dulur-dulur kula sing wonten syariat dan teng thariqah niki lho. Dianggapnya sirul asal perusak. Padahal sebetulnya itu adalah meluruskan. Meluruskan. Karena sirul asal mengajarkan dan menghabiskan pengakuan-pengakuan di dalam hati kita yang asalnya kita di aku mulia, di aku ahli karomah, yang asalnya kita di aku oleh nafsu untuk mengaku-ngaku segala hal itu miliknya. Dengan sirul asra itu dihempaskan. Sinten sing gak muring-muring, Pak? Mesti ngamuk-ngamuk. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Walau karihal musyrikun, Kanjeng Nabi, walaupun aku dibenci tetap tak sampai no. Walaupun mereka tidak mau untuk menyampaikan yang tahu, dikarenakan masih ada rasa ketakutan manakala dibenci oleh seluruh umat manusia, monggo itu hakmu. Tapi bagi klason prei, I know reckon you lah. Asbabun nuzul sirul asr adalah dikarenakan hati kita gelap pada Allah. Tanda hati yang gelap sederhana.
hati kita masih muncul wujudnya Allah, wujudnya selain Allah, berarti ngaku bon. Sederhana toh, ada di situ. Tanya manfaat, jenengan bisa merasakan sendiri. Tatkala sebelum dan sesudah Anda menerima sirul asrar dan mengamalkan, atimu sing iso njawab dewi. Aku gak ngomong gombal. Teori sering saya sebutkan bahwasanya ketenangan yang hakiki, kedamaian hati yang sebenarnya ketika saat Anda bertemu Allah. Yang pojokan ngomong, oh gak iso ketemu bokong semok. Maksudnya bokong semok syahwatut dunia. Dunyane oke, papan sandang tumpakane oke, ya niku wong sing atine tentrem. Kalau boleh saya katakan, takok wong sing sugih-sugih, punya bisnis, punya omset, ngeluh tambahan. Bendina mikir mumete duit. Takok gak percaya. Ngeluh. Memang kelihatannya beliau itu hidupnya mangane mesti enak daripada kita sambal terong, iwak asin, ya wis oke. Lah ngoten. Dia makannya wah serba lek, kalau tidak di restoran tidak mau. Kurang binafit, apa binafit atau bunafit, Pak? Bunafit ya, kurang bunafit. Mohon maaf. Omahe nggih maglong-maglong pinggir rembong. Ya ta. Kita melihat koyoke enak. Tapi coba sampean tanya terhadap beliau-beliau sing tidak dalam hatinya tidak membawa sirul asrar. Sampean tanya, mulet wis tah. Munyeng bendino. Dia takut kehilangan omset. Dia takut menjadi orang miskin. Kalau jenengan takut jadi miskin, lawan jenengan wis miskin. Mana takutnya? Sing takut iki wong sing sugih. Ngoten ta. Pejabat kae sampean takoki, anggite penak ngono ta. Dia khawatir kelangan jabatani. Loh. Tapi kalau beliau membawa sirul asrar sampean tanya, aman-aman saja. Ibarat coro orang itu dadiyo siro koyok dini Nabi Adam tatkalane dikum diobong yoga obong. Ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Sifate geni iku mesti panas. Piye carane geni iku gak panas? Ojo nganggep geni-geni niki lho Pak. Bukan. Takdir sing gak enak iku panas. Bojomu minggat atine panas. Anakmu loro atimu yo gak iso tenang. Wis ta bojomu tatut mbok rondo kempling atimu Pak. Berarti jenengan iku gak iso ngedem, gak iso ndadekake, gak bisa menjadikan geni iku dadi adem. Piye carane geni iku dadi adem? Pun sampean beto wasilah sawana nang Gusti Allah. Nggih Gusti, sedaya kuwi mau nek mboten jenengan sing gerakno ya gak dadi gerak. Senaosa garwa kula pun kagungan anak kali kula mboten nate kaya ngene kok katut rondo kempling krana jenengan sing ngatutno kula gur manut tahe. Akhire bojone mulih, Pak mohon maaf, sampean jak mriki ayo disahno pisan. Wong lanang ngene iki gagah, Pak. Nggih ta ya? Lho tenan. Sewenang mboten sampean ngeten iki? Mesti sewenang. Ya Allah, bojoku iki mang klebon demi tekon ndi. Ngono iku jenengan bar oleh wiritan ya apa carane bojomu nganut sampai na wirid delalah kok lah kok yo sadar tenan akhirnya imanmu gara-gara wirid
berarti Tuhanmu ya wirid iki nyonyor sampean. Lho nggih, padahal garwa sampean imang oleh sadar tanpa sepengetahuan jenengan ngamalke ilmu amal istiqomah mekaten. Pun lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nami kula Pak Sugianto saking Malang Selatan Kalipare Tumpakrejo. Kula badhe tanglet Gus. Agak didekatkan Pak nggih. Nggih. Kalih mik. Nggih. Badhe tanglet Gus. La ilaha anta wa huwa adikri bisiril aksara niku maknane dos pundi, nggih kalih carane nganggo dos pundi. Ngoten mawon matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna maksud aslinipun yang tertuang di dalam tauhid la ilaha illa anta, dalam hati sampean iku Allah sudah tidak terasa jauh, Allah terasa dekat. Bagaimana Anda bisa kok ya Allah terasa dekat? Sumbernya karena jenengan dididik inti daripada ilmu tauhid yang mengatakan untuk mengesahkan pada Allah, menjelaskan bahwasanya urip hidup di dalam diri Anda itulah wujudnya Allah. Karena itulah, karena urip itulah jenengan bisa seakan-akan bisa melihat, mendengar, berucap, bernafas, bergerak dan lain sebagainya. Kalau hati jenengan sudah masuk di wilayah itu, berarti tetanda jenengan itu sudah diwarisi, diletaki Allah, hablum minallah, tali langsung hubungan dateng Gusti. Secara otomatis hatimu akan satu sisi menyesali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya tadi, di mana Anda selalu melalaikan Allah, selalu jenengan iki merasa berbuat dolim dengan bentuk ngaku-ngaku jenengan kali kulo ingkang agawi. Lah berhubung Allah sudah terasa dekat, maka disitulah kesadaran akan muncul, sehingga ke depan mesti Allah akan menuntun jalan yang benar tentang rohaniyah, bagaimana cara beribadah yang benar. Ibadah yang benar hadza siratum mustaqim, disebut ibadah yang benar adalah ketika saat jenengan menyembah, bersaksinya melihatnya hanya pada wujudnya Allah. Dikatakan hanya melihat bersaksi wujudnya Allah, ketiadaan dirimu sebagai sang pelaku, justru dalam hatimu muncul keakuannya Allah, itulah bersaksi yang benar. Berarti yang menyaksikan dan yang disaksikan pelakunya itu tunggal mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Yai. Tadi disebutkan tentang asma, sifat dan zat Allah. Dalam hal ini yang kami tanyakan adalah
bagaimanakah hubungan makna di antara asma, sifat, dan zat Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Yang kami tanyakan, berdasarkan ayat tersebut, bagaimanakah hubungan antara asma dengan doa? Apakah hubungan tersebut terkait dengan akhlak ilahiyah di dalam berdoa, ataukah terkait dengan terkabulnya doa, atau ya ada hubungan yang lain? Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa al-ayah. Dalam ayat yang lain, falyanzuril insanu mimma khuliqal insa falyanzuril insanu mimma khuliq al-ayah. Berdasarkan ayat yang saya sebut tadi itu, yang kami tanyakan adalah apakah ada hubungan antara nador dengan upaya membangun makrifat sifatullah dan makrifat dzatullah. Kalau memang ada, nador yang seperti apakah yang mampu membangun makrifat sifatullah dan dzatullah? Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara zat, sifat, asma, af'al miturut proses pasti ada hubungan, karena itu sebagai proses sampai pada tujuan terhadap sejatinya hidup. Zat, sifat, asma, af'al ini jadi satu, itu yang disebut hidup. Hidup. Lah, apa hubungannya antara satu dengan yang lain? Itu berkaitan erat. Laksana ngeten, Pak. Sebetulnya sama dengan pertanyaan yang ketiga, antara nador dengan makrifat billah itu ada. Kalau kita bicara secara proses. Apa hubungannya Pak Tani nandur pari ambek sego? Sego sing sampen pangen yang kita makan akhirnya menjadi makrifat. Makrifat iku wareg kenyang. Apa hubungan? Lah, ini ada keterkaitan manakala kita bicara step by step. Apabila kita berbicara tentang proses, Juhud sewu, kita pertama dikenalkan terhadap Tuhan kita lewat nama. Lewat nama dulu. Muhammad, marebuka sapa sih jenenge pangeranmu? Bismillahi kelawan menyebut nama Allah. Udah nama. Lah, ini munculnya didikan kita di tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Nama dulu. Proses kita di syariat. Lalu naik di thariqah. Dikenalkanlah kita tauhid la ilaha illallah. Munculnya dzikir sir. Kalau syariat munculnya dzikir jahar. Oke. Ini pengenalan kita terhadap Tuhan tentang sifat. Tentang sifat. Bagaimana sifat Allah? Dibuka, akhirnya kita diajari oleh guru-guru kita akhirat tentang sifat wajib Allah terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Dan ini biasanya kami kupas setiap sasi Ramadan. Besok Ramadan ini
tetap kami masih diperintahkan untuk membahas. Ya ora apa-apa, tetap tak bahas. Walaupun itu kita turun lagi memberikan kesempatan bagi para pemula-pemula. Lalu kita diangkat lagi proses berikutnya untuk mengenal Tuhan dari sisi zat. Dari sisi zat. Akhirnya muncullah tauhid la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jelas kita dididik bagaimana hati ini bisa sampai zona bahwa Allah itu dekat, bukan Allah itu jauh, huwa, bukan Tuhan itu huwa jauh, bukan itu Tuhan itu Allah, bahkan belum tahu, hanya namanya saja. Bukan, tapi sudah menginjak anta. Kita dididik tentang zatnya, yaitulah Pak yang kusebut sebagai hidup. Beberapa proses jenengan alami mulai dari pendidikan tauhidnya, ilmu tauhidnya, sampai pengamalannya yang disebut kholwat. Akhirnya dengan istiqomah barulah jenengan akan mengenal la ilaha illa ana, yaitu aku, wujudnya aku ngeloberi dalam setiap aktivitas apapun, sehingga disebut af'alullah. Piro-piro pekerjaane penggaweane Gusti Allah. Muncullah di situ nyata wujudnya Allah yang tadinya disebut nama, sekarang sudah sampai makrifat. Melihat dari proses ini, maka ada hubungan antara syariat sampai makrifat. Tapi kalau sudah sampai dikatakan makrifat, bertanya, apa hubungannya syariat? Tumpahan apa? Ya, nggih nyun sewu, nek wis duduk di makrifat hanya akad, sudah tidak lagi menyebut syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nyebut apa? Isak nyebut mboten saged. Yang terjadi pada diri Anda hanya begini. Umpama loh iki pada kakne disebut. Umpama oleh tak sebut. Innani anallah la ilaha illa ana. Umpama tak sebut. Muhammad, aku tidak akan merintahkan utusan sebelummu, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi yang sebelum-belumnya sampai Nabi Adam, kecuali wajib menerima ajaran ini dan menyampaikan terhadap umat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Apa sebab? Beliau-beliau wajib untuk menyampaikan ini, fa'budun, supaya umat iki nyembahi bener. Lho ngoten lho. Ben gak nyembah Allah kawe, ben nyembah Allah asli. Itulah ahad. Ngoten lho. Itulah ahad. Ben gak nyembah makhluk, ben nyembah sejatine Allah. Tujuan ini dihadapkan seperti itu. Makanya Nabi Isa, mengapa dia itu diancam dan dibunuh oleh kaumnya pada saat itu? Karena menyampaikan ini. Rasulullah pun juga begitu, sama prosesnya pada umumnya Rasul-Rasul semuanya begitu. Sebab beliau prinsipe apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Aku tidak akan diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk memberikan kabar baik bagi yang beriman dan memberikan peringatan bagi yang tidak beriman. Akhirnya yang tidak beriman disebut wanadiron, nadiron ini sebagai peringatan,
mereka benci semuanya, benci. Akhirnya mencanangkan untuk bagaimana caranya Muhammad ini mandek, diam, nggak sampai menyampaikan ini. Jadi dengan buka sejarah bagaimana kronologi Rasulullah wajib muncul wahyu Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa asbabun nuzulnya? Karena kaum kafir Quraisy memang sengaja untuk menghentikan dakwah Muhammad dalam hal tauhid ini dengan bentuk dibunuh. Akhirnya Allah memunculkan asbabun nuzul ayat hijrah. Akhirnya golongan Nabi Muhammad disebut kaum muhajirin, terus ditolong Allah lewat orang Madinah disebut kaum Ansor. Lah koyok ngoten sejarahai perjalanan beliau ketika menyampaikan hal ini. Nek bahasaku rek, ala di penjara kat ini mewek ya, bah kecil. Mesti ini kalau ngeten, dicaci, dimaki, diusir, bahkan di penjara. Ismah lala apa nyampe no gak ruang manfaatnya kanggo umat belas nang aku enggak, malah justru khawatir nanti banyak umat yang memujaku aku kepleset. Lah ngoten toh, latar gawe meneng po teko penjara ya wis menengai gak usah nyampe no. Tapi apa yang terjadi? Bahkan di dalam penjara kami sempat menyampaikan, bahkan tanya pada teman-teman sana. Bahkan ketika saat konangan saya menyampaikan itu, saya mau di layar ke Madiun dulu itu. Ya mohon maaf, dan itu tidak menjadikan aku bisa berhenti. Bahkan keluar rumah malah ndadi sampai detik ini. Ya sudah. Prinsip beliau itu Pak, mending dicaci wong sak dunya daripada menolak perintah Allah. Sama bagi saya seperti itu. Tapi jangan kau artikan untuk 2025 ini berhentilah untuk mengundang saya ngaji. Ning wis kadung lebu ben tak lakonani, tunggu aja nanti setelah memang kami selesai menjalankan tugas ini. Pertanyaan ini bar selesai tugas ini terus tak sampai disampaikan terhadap jenengan, apakah aku nanti bongko? Iku urusane Gusti Allah. Wis kula mboten mikir, sebab sejarah Rasulullah ketika Al-Qur'anul Karim wahyu yang tersirat Al-Qur'anul Qadim beliau sampaikan, terus memberikan warisan berbentuk Al-Qur'anul Karim wahyu ini, beliau terus sedo. Makanya ojo kaget, sebab menungso kabeh jange bongko. Ngerti bongko nggih? Game over nih lho Pak, mati ngoten lho. Bon. Jadi atas pertanyaan jenengan kalau wau yang pertama, ada Pak prosesnya. Apa hubungannya? Ada keterkaitan. Sebagai proses jenengan ini untuk sampai ke makrifat. Yang kedua, terkait masalah doa. Doa yang kita lakukan apakah ada kaitannya dengan Asmaul Husna? Dalam Al-Quran tadi juga disebutkan ketika kau berdoa memakai salah satu di antara nama-nama baik Allah boleh, tapi maksudnya di situ adalah Pak nyun sewu, di dalam Asmaul Husna kan punya arti macam-macam. Contoh pertama Ar-Rahman, khusus ini untuk kekayaan, khusus ini untuk supaya jenengan kalih kula niki kehidupan dunia sandang pangan papan itu Allah cukupi. Padahal hakikatnya sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Mengapa harus ada ayat yang mengatakan bahwasanya ketika Anda berdoa itu ada kaitannya dengan Asmaul Husna? Iku menduduhkan, menunjukkan bahwasanya proses kita manusia itu masih diproses jaluan.
Tahu jaluan? Mintaan ini loh. Mintaan yang Allah. Ud'uni astajib lakum. Ayatnya juga ada. Tapi jikalau Anda nanti sudah masuk pada pengertian ud'uni iku madhep, beda. Beda, Pak. Nek ud'uni sampean kali kula masih mengartikan memohon, berarti menunjukkan tingkatan kita belum sampai pada menuju dan bertemu Allah. Kita masih memandang makhluk. Tapi kalau kita sudah memandang semuanya adalah Allah, maka ud'uni sampean artikan menghadap. Yang ketiga terkait masalah antara hubungan proses nador untuk menuju dan bertemu kemakrifatan Allah itu memang Pak, nador itu apa sih? Melihat itu tidak ada bedanya dengan bersaksi, bersyahadat. Menungso bersaksi bersyahadat menyang apa nih? Apakah terhadap nama, terhadap sifat anugerahnya itu, keagungannya, apakah terhadap datnya hidup itu, apakah apa namanya yang memiliki nama Allah itu, wujudnya hidup itu, mausufnya sifat itu, tergantung jenengan. Tergantung. Proses demi proses memang ada keterkaitan. Bersaksi, sebelum bersaksi yang benar, kita memang bersaksi nama dulu, kemudian bersaksi sifat, bersaksi dat, lalu bersaksi aku. Memang begitu. Nador bersaksi itu ketika saat dikatakan bersaksi yang benar, prosesnya ruhaniyah, mata hati jenengan inilah yang bersaksi terhadap Allah mana urip di dalam dirimu. Tapi lihat ketika saat di syariat bersaksi mana? Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Allah yang mana? Belum tahu. Tapi kalau sudah di hakikat la ilaha illa anta, Allah yang mana? Ya urip di dalam diri dan di luar diri ini. Wis, itulah nanti Allah bimbing sendiri. Ketika berjalannya waktu jenengan dzikir kholwat itu, Allah akan menyampaikan kamu sendiri sampai pada kelikoan ketemuan pada Allah. Wa man kana yarju liqa Allahi fa innallah bi wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge atine duweni krentek karep ingin ketemu Allah dan dia laksanakan, maka Allah berjanji akan menentukan waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan tersebut pun. Ini janji Allah. Nah, syarat untuk bisa untuk bertemu hanya ada dua. Fal ya'mal amalan sholihan, hatimu terus berlaku bagus, yaitu kholwat dzikir, wala yusyrik, dan hatimu sudah tiada meniadakan selain daripada Allah yang berperan. Bon, ganti ibu-ibu sekarang. Bapak keluwis saiki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari rombongan Lampung Nur Wasilah, An-Nur Wasilah Mbak Yai. Rombongan dari Lampung. Lampung ya. Yang ditanyakan wasilah. Ini, bukan dari An-Nur Al-Wasilah. Kholwat nggih napa? Tadi berkaitan dengan berkaitan dengan sifat kolbi, bahwasanya mandeke ati itu disebabkan karena kerusakan terutama hubud dunia. Bagaimana hati kita bisa ke sana. Yang kedua, sifat-sifat lawamah itu sering mengelilingi di hati kita ya. Itu apakah itu merupakan
mutlak gerakan dari Allah Subhanahu wa taala atau memang kita yang tidak bisa mengekang hawa nafsu tersebut? Bahwasanya di situ ada petugas yaitu para malaikat baik dan buruk. Di situ juga ada setan yang menggoda kita. Apakah ini kelemahan kita sebagai makhluk atau memang ada gerakan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu saja, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bisa keluar dari jeratan nafsu lewat syahwatud dunia dalam rangka untuk bertemu Allah, piye carane, bagaimana caranya? Pak, kalau kita bicara di luar zona ahad, di luar zona keakuan Allah saja, memang seakan-akan ruh ini, malaikat, nafsu ada peran, sehingga di situ terkesan kita akan menyalahkan yang menggoda kita, yaitu nafsu atau iblis atau setan, dan kita menganggap benar terhadap malaikat yang memberikan petunjuk-petunjuk lah, gitu toh. Memang. Tapi kalau kita duduk di situ terus, apakah kita tidak mengakukan terhadap makhluk? Padahal syarat mutlak harga mati jenengan bisa sampai dan bertemu Allah itu harus melepas keimanan dari makhluk. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam hal apapun beribadah Anda, wajib Anda itu melepaskan diri dari makhluk yang berperan. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu dalam ibadahmu terhadap Tuhanmu. Memang betul, miturut proses, mengapa kita buta, mengapa kita tidak bisa sampai pada Allah? Karena kita terjerat oleh rantainya hawa nafsu. Laksana ibu tadi yang tanya, di Lampung itu umpama jenengan dirantai ning cagak griya tengene Lampung, saged jenengan dugi mriki? Mboten sah, tidak bisa. Syaratnya apa? Ya kudu harus rantai iku dilepas. Apa rantainya hawa nafsu pada diri kita? Syahwatut dunia harus dilepas. Terus siapa yang bisa melepas? Memang seakan-akan koyoke makhluk kita berupaya melakukan dzikir sirul asr, koyoke lah ngoten to. Iku sik koyoke lho, seakan-akan. Tapi nanti kalau jenengan itu dikatakan sudah di akad, tidak ada pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa melepas. Sing bisa melepas iku sing nggawa kuncine rantai. Sing bisa, yang bisa mengalahkan nafsu iblis iku cuman Allah. Nabi Adam yang gelendang kok. Tahu gelendang? Tebal. Gegara kalimat ngene, Dam, ngerti ya kuwi maknane khuldi. Apa? Kekal. Jikalau kau mangan buah khuldi, dirimu akan kekal di surga. Umpama tak omongno, jikalau kau gendaan terus ambek wong kae, penak kekal. Loh, memang Pak, syahwatud dunia itu dibikin oleh nafsu, terkesan seakan-akan itu selama-lamanya. Sehingga dalam satu ayat
Allah katakan nafsu itu membuat terasa indah apa selain Allah yang disebut syahwatud dunia, sehingga ketika siapapun kita terjebak dalam kesenangan kehidupan duniawiyah ini mesti lali mati, lali Gusti Allah. Wis jelas niku, pasti jenengan kali kula hati iki lalai. Alhaakumut takatsur, siapapun kita jikalau bermegah-megahan ruhani ini, ruhani loh bukan jasmani, terhadap kesenangan syahwatud dunia, itu akan menjadikan lalainya hatimu pada Allah yang sebenarnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir, sampai matilah jenengan kali kula. Ayat ini jikalau ku artikan bukan mati secara syar'i, Anda akan berhenti lalainya pada Allah saat jenengan detik-detik sudah pisah dengan kehidupan kesenangan hatimu terhadap kesenangan dunia, baru ketemu nang Gusti Allah kang sejati. Ya inilah yang kusebut wal akhiratu khairu wa abqa, itu yang lebih baik dan lebih kekal. Ibu memang benar, ketika kita belum sampai ke makrifat seakan-akan malaikat sebagai sebab jenengan kebukai rantai tersebut. Sebab iblis nafsu itu yang menjadikan jenengan kali kula buta pada Allah seakan-akan. Tapi ketika saat jenengan itu sudah duduk di akad atau sudah dikatakan makrifatullah, kesimpulannya sampean piye? Walah, nafsu iku ya gak salah sing ngono sing ngongkon ya sapa? Terus malaikat ngudari iku mang ya sing ngongkon ya sapa? Pun anteng Pak pun. Wis sampean akhirnya bersahabat tidak hanya malaikat juga terhadap iblis. Damai wis. Akhirnya nek wis dadi sahabat, iblis gak gelem nggodha. Gak gelem nyerang sampean, bakal nyerang sing mungsuhi iblis. Wis satu. Nomor dua, apa yumeng? Napa Pak? Lali Bu kula Bu. Salaman. Oh lawamah, apakah itu dari Allah? Ngono ta pertanyaannya, ataukah dari memang kelemahan kita? Ya tinggal jawab Pak. Nek jawab kali kula dari sisi proses tadi sebelum makrifat, ya terkesan ya dari kita sendiri. Tapi kalau kita memandang itu jawabannya dari sisi sudah di makrifat Allah, ya enggak. Gak ada yang perlu disalahkan. Semua itu hanya Allah sendiri yang melakukan. Mekaten. Ibu melih. Silakan. Pentile sampean demok Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Lili Nurika saking Gedangan Jolotundo. Lili Nurika. Nggih. Saking Jolotundo. Gedangan Jetis Mojokerto nggih Jolotundo. Oh, mriko. Nek Jolotundo lah etan mriko to. Nggih, Jolotundo Jetis. Oh, Jolotundo Jetis kecamatan. Nggih. Nggih Bu, monggo. Nggih, pertanyaanipun ngeten Gus. Niki saking teman dalam melakukan kholwat niku sisalik niku mengalami badanipun keluar belatung, melihat niku awake niku kados belatung tok ngoten, tapi niku melihat piyambak awake ngoten niku. Mimpi. Dalam melakukan kholwat.
Oh, kholwat. Nggih, dalam Terus kholwat. mboten digoreng. Mboten. Nggih. Cuma dilihat mawon Itu niku napa artine, artinipun. ngoten nggih. Lang kedua niku saking kula piyambak. Dalam melakukan khalwat niku kula didatangi Gus, tapi niku meneng mawon mboten ngomong. Ngerangkul mboten. Mboten, Gus. Lah niku napa artinipun ngoten lho. Lah kula kedatangan niku kula dalam khalwat niku kok enten jenengan ten niku ten Bali niki ruang tamu. Lah kula Meringis napa muring-muring? mboten nggih ngaten iki kelambenan ngaten. Masalahe iki. meneng iku kadang-kadang artine wonten menenge iku seneng atau menenge iku marah. Nggih niku meneng mendel senyum-senyum ya napa Oh. ngoten. Berarti nek senyum berarti seneng. Nggih kira Ngoten. akan bilang nggih nanu niku 2 kali Gus dalam Kemis malam Jumat niku berturut-turut. Niku napa artinipun kula nggih mboten surau. Nggih, napa artine niku lho ngoten to? Nggih, dalam Nggih. kok niku mboten Kanjeng Nabi tapi niku Gus ngoten lho. Ngoten. Nggih pun pertanyaan kula ngoten mawon Gus nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya bagi jiwa seseorang ketika saat melakukan khalwan, uzlah atau melakukan meditasi atau melakukan topo, iku maknane jenengan iku tinggalkan perkara selain Allah dan menuju pada Allah. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Iki Al-Maidah ayat 35. Jenengan iki sebetulnya diproses Allah untuk pembersihan kotoran hati. Blatung niku lak set to ya. Ya niku. Set nek diterjemahkan setan. Setan. Dibahasa haluskan syahwetan. Syahwetan. Bukan syekh kulon ya. Syahwetan. Bon. Artinya berarti Allah membersihkan kotoran-kotoran hati. Kadang-kadang juga tidak digambarkan Allah seperti itu. Kadang-kadang betul. Macam-macam si A dengan si B, Allah memberikan gambarannya macam-macam. Yang kedua dari jenengan sendiri. Mengapa kok kula niki kholwat kok yo ketok jenengan ditekanin jenengan gak ngomong, gak ceguk, gak watu. Lah tadi saya kan tanya, diamnya saya itu seneng apa amarah? Kalau jenengan jawabannya peringas-peringis, berarti lah seneng gak Pak? Nek seneng berarti inilah yang dimaksud jawabannya dalam surah Ali Imran ayat 35, ayat 31. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti terus apa ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid ini sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai hari sedo panjenengan. Ngoten lho. Nek umpama kula muring-muring, marah-marah, berarti jenengan gak gelem ndang lekas melepas keakuan jenengan yang kholwat. Ngoten lho, paham nggih? Berarti kesalahan toh? Kesalahan dalam praktek kholwat. Jadi praktek kholwat yang benar, jenengan ini harus melepaskan rasa rumangsa iman jenengan yang melakukan, lepaso. Akhirnya muncul rasa pangrasa sing nglakokke, sing nglakukan itu hanyalah keaguannya Allah. Nggih. Satu lagi, Ibu. Engko nek wis ping 3 ganti nang Bapak. Ada, monggo. Nggih. Pentile sampean demok lah ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus, karena Gus selalu menjelaskan Allah itu maha baik. Karena Allah maha baik, kita waktu di kandungan sudah dijamin dan sebelumnya sudah disediakan. Ternyata betul-betul dirasakan, selalu disediakan walaupun tanpa meminta, Gus. Selalu disediakan sampai rasanya kebaikan itu belum habis dikasih lagi, belum habis dikasih lagi sampai ya mau seakan seperti itu. Lah penjelasanipun dos pundi, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wa minhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge sing bener-bener nggecoki takwa. Yang takwa ini bersumber dari ilmu amal istiqomah kholwat niki. Apa yang ada kaitannya dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah lebih-lebih, itu Allah selalu menyiapkan. Cuman kita manusia aja kadang-kadang ada rasa khawatir jikalau itu tidak lekas kunjung datang. Lah gitu. Mengapa demikian? Itu menunjukkan bahwasannya tingkat kemakrifatan sampean kali kula itu masih perlu ditingkatkan. Di situ kan sudah jelas sing sapa wonge betul-betul memegang takwa. Ya ja'allahu mongko ndadekake sapa Allah lahu maring siman mang makhrajan, ndadekake pintu yang tertutup menjadi terbuka. Kalau bahasa Ar-Rahman yang dimaksud pintu itu persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan duniawiyah. Makhrajan kalau kita ambil dari sifat Ar-Rahim, tutupe ati sing gak iso dibuka yang disebut barzah ini loh, dinding ini loh, Allah akan buka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya sesuatu itu tidak bisa kau sangka. Memang kalau kita menoleh sifat api Gusti Allah itu sejak dulu, Pak, kita seakan-akan bisa melihat sapa sing ndelokno. Telinga bisa mendengar sapa sing ngrungokno. Lewat sifat samanya Allah lah ditaruh di dalam telinga, akhirnya bisa mendengarkan suara. Semuanya. Kebanyakan manusia itu tidak akan tahu kalau iki sumbere sangka urip sangka Allah, nggak tahu. Berarti itulah orang yang disebut orang yang belum tahu jati diri. Orang yang tahu jati diri sudah tidak ada pengakuan sumber dari makhluk, justru pengakuan sumber dari urip. Inilah orang yang dikatakan sebagai orang yang tahu jati diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau sudah diduduk di situ, maka Anda tidak sempat bisa menghitung apa kebaikan Allah yang setiap detik Allah berikan terhadap kita. Contoh mawon ya, nafas. Coba sedina suwengi dijukuk 5 menit wis gak iso ambekan jenengan, gak bisa bernafas. Pinten regone? Ayo nek jenengan hitung-hitungan nang Allah. Ayo, untung aku iki nyembah nang Allah,
Jikalau tidak ada aku, sopo sing gelem nyembah? Masya Allah. Jadi Bu, belajar kita semuanya untuk melepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Setelah itu otomatis akan muncul rasa keakuan diri Allah yang melakukan. Disitulah yang disebut nyembah yang benar. Disitulah yang disebut bersyahadah yang benar. Disitulah yang disebut makrifat yang sebenarnya. Nggih. Ganti ke Bapak, tasih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Arismanto saking Kediri. Kula badhe cerita kejadian aneh setelah seminggu berbaiat, Gus. Kula mengikuti Jaya Baru mulai 2014, namun nembe diberi kesempatan bulan dek wingi berbaiat. Awale kejadian itu jam 10 malam badene mapan tilem. Nembe tilem merem, kula langsung dihadapkan tengah-tengah masjid, tengah-tengah sop salat. Lah kula bingung teng mriku. Kanan kiri kula pun takbir, kula desik bingung. Lah kok neng kene wau meng mapan turu teng kamar. Terus akhirnya kula nggih tumut-tumut takbir. Setelah takbir terus kemudian sampai sujud niku sing dibaca Subhanallah Muhammad Rasulillah. Lah setelah niku tiba-tiba niku mboten eling, mboten sadar. Terus setelah beberapa waktu niku eling malih. Terus kula punya serentek pengen balik teng kamar. Setelah teng kamar niku balik, kula niku mboten saged obah awake jasad niku. Lah setelah niku kula inisiatif zikir nafas niku. Setelah zikir nafas niku akhirnya lolos saged obah ngoten niku. Artine ngoten niku dos napa, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikira satu jiwa manusia ketika menjalankan ngambah dalan nuju dan bertemu Allah, nafsu itu diam membiarkan Anda lolos. Jangan dikira sekalipun jenengan ini sudah memegang wasilah, sepanjang jiwa itu belum mau melepaskan atas kejiwaannya, sepanjang itu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Belum aman, belum aman. Sehingga gambaran proses-proses apa yang jenengan alami itu menunjukkan bahwasanya nafsu itu enggak diam diri. Tapi ketika saat jenengan bahasa syariat melafatkan beberapa kalimat tauhid, maka semuanya terlepas. Bahasa hakikat artinya ruhaniyah jikalau betul-betul sudah melepaskan keakuan diri, maka dia itu tidak bisa diintimidasi, atau itulah saat-saat detik zona nafsu sudah tidak bisa menggoda kembali. Itulah Pak yang disebut sebagai golongan mukhlasin, golongan orang yang Allah pilih. Siapa orang yang dipilih? Adalah orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang tidak hanya beriman dengan apa ajaran yang hak, tetapi juga mengamalkan ajaran tersebut sampailah ketemu Allah. Akhirnya dalam surah Yunus ayat 62, 63 Allah sematkan namanya titel disebut aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun
alaihim walahum yahzanun. Sekali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Romo Yai Muhlason Rosid dan hadirin sekalian, mohon izin perkenalkan kami, nama saya Suwoyo dari Ngantru Tulungagung. Mohon bertanya Yai. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 131 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Di dalam ayat tersebut apakah ada hubungannya dengan yang namanya sirul asrar atau saat melaksanakan khalwat? Demikian yang kami tanyakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kaitannya antara pasrah dengan sirul asrar? Jawabannya secara ringkas ya. Dalam ayat lain Allah juga katakan pasrah itu yang benar akan terjadi setelah jenengan sudah dikatakan benar-benar kembali pada Allah. Wa anibu ila rabbikum, lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum, terhadap Tuhanmu sekalian. Wa aslimu lahu, setelah itu barulah kau bisa melaksanakan pasrah diri. Ingat, ketika Tuhan berfirman kepadanya, ini ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Berserah dirilah dia, maksudnya Nabi Ibrahim harus berserah diri terhadap Allah. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Artinya urip iku. Ini dalam hal apa Pak? Waktu itu bisa ketika saat Allah nguji terhadap Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk memutuskan hatinya cinta pada anak, yang terkenal dengan hukum syariat korban. Ini ada sebabnya dulu itu. Sebab apa munculnya dawuh terkait masalah hari korban? Itu karena Nabiullah Adam sebelum punya anak Ismail, beliau itu setiap tahun mengorbankan berapa ratus domba, berapa ratus onta, bahkan semuanya itu diperuntukkan oleh orang-orang fakir miskin. Berhubung pada saat itu beliau belum punya Nabi Ismail putranya, nengati ngomong Pak, ngerentak, ojo maneh, jangankan namanya domba, onta, tidak saya sembelih korban terhadap Allah untuk orang-orang miskin. Apabila dikasih anak pun akan saya korban. Ditagih Pak kalih Allah. Oke, wis tuwek lah kok meteng. Ngaten. Wis tuwek kok ya duwe anak. Singkat cerita, ketika Ismail lucu-lucune, Allah perintah, "Him, wis awakmu kudu kok korbanno anakmu, kok sembelih." Ngoten. Kok sembelih? Lah, inilah Pak ya, ujian yang terberat terhadap kita di samping garwa kita, kedua terhadap anak. Artinya apa? Lepasan cintane atimu terhadap makhluk berupa anak, lepasan. Gambaran anak iku makhluk
diperintahkan untuk melepaskan diri. Dan ini siapapun tidak bisa, Pak, kecuali jenengan kali kula niki membawa sirul asrar. Sebab dengan membawa sirul asrar itulah jalan untuk bertemu Allah. Setelah itu baru jenengan bisa dikatakan wa aslim, berserah diri lahu terhadap Allah. Dari pertanyaan apakah ada hubungannya? Ada, antara tawakal berserah diri dengan sirul asrar ini berkaitan erat. Sebab kita tidak akan pernah menganggap Allah itu dekat manakala kita masih duduk la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa. Tidak bisa. Allah tetap terasa jauh. Tapi dengan adanya huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, yang Allah perintahkan terhadap utusannya untuk menyampaikan hal ini semata-mata untuk membersihkan seluruh wujud makhluk di dalam hati kita. Walaupun sang Rasul olehnya menyampaikan dihujat, dicaci, bahkan dibenci oleh kebanyakan umat manusia, tetap beliau sampaikan. Maka dengan begitulah muncullah dzikir sirul asrar ini. Dengan begitu baru bisa jenengan jadikan sebagai tali untuk menuju terhadap Gusti Allah. Kalau sudah sampai di situ baru wa aslimu lahu. Nek cara ayate qala ngucapohim aslamtu lirabbil alamin. Aku berpasrah diri terhadap Tuhan yang menguasai seluruh alam, baik alam muhadharah atau alam mukasyafah, baik alam kasunyatan dunia maupun alam mukasyafah atau alam langit. Lah ini Pak, berarti sing nguasai alam langit lan alam bumi hanya satu, yaitu Rabbil Alamin. Siapa dia? Itulah hidup yang ada pada diri panjenengan. Dikatakan aslim tu li Rabbil Alamin ketika saat Nabi Ibrahim mengatakan inni wajah tuwaj hiya, ku arahkan, ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah, bukan wajah sifatnya yang memiliki nama Allah yang disebut lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, menguasai alam langit dan alam bumi. Bukan itu yang beliau hadapkan, tapi beliau hadap adalah wajhia, yaitu wajah Allah. Yo ning ngarep sampean iki. Ngoten lho. Wis cukup ngoten mawon, sesuai dengan permintaan Ibu kemarin malam hari ini minta praktek melakukan kholwat bersama. Tapi tolong sebelumnya jenengan harus wukuf kolbi dulu. Artinya wukuf kolbi, wis persoalan apapun hatimu terhadap urusan-urusan makhluk sampai letakno dulu. Setelah itu hati sampean harus merasakan kehadiran wujud Allah, yaitu urip dalam dirimu yang berkholwat, sambil hatimu masuk keluar masuk ngunekno Allahu urip, Allahu urip, terserah. Setelah itu nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan hitungan keberapa, jangan dihitung, nanti akan muncul bukan Allahu uribhu, enggak, muncul nanti aku Allah, aku urib. Wis babarno, biarkan sesuai dengan air mengalir. Dengan cara begitulah untuk mudahnya hati sampean melatih pelepasan keakuan makhluk.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassolihin wat tabi'in tabi'in ila yaumiddin, khususan terhadap orang tua kita masing-masing sampai puncaknya sak penduwur, khususan juga terhadap guru-guru akhirat kita sampai puncaknya kulluhum ajmain. Al-Fatihah. Monggo sampean mulai. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.